Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicomania, Murai Batu Mania, kita berjumpa kembali di pembahasan tentang segala permasalahan murai batu. Yang untuk video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana fungsi atau manfaat dari pemandian bagi burung murai batu ya. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya seperti biasa mengingatkan kepada kalian yang lagi bekerja dan aktivitas, semoga lancar, tidak ada kendala satu apapun dah. Dan untuk yang lagi santai, bisa kalian persiapkan bekal kalian nanti ya, ibaratnya biar kalian itu santai dan dalam menyimak pembahasan juga ini dapat masuk dan kita juga nggak perlu tegang, agar ya kita rileks lah gitu ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung masuk pembahasan. Untuk mandi sendiri tentunya kita harus tahu dulu cara-cara yang benar, bagaimana cara memandikan dia agar nantinya ketika kita mandikan dia itu tidak merasa terancam, ibaratnya kan gitu. Ada caranya di situ, yaitu dengan tentunya ya karamba ya, kalau bisa karamba jangan disemprot, karena kalau dia disemprot itu akan bisa mengakibatkan untuk burung yang ibaratnya itu karakternya itu gampang gampang trauma, gampang takut. Nah ini dengan disemprot dia akan trauma di situ, mengakibatkan burung yang seharusnya jinak ini jadi tambah giras, karena dia akan merekam memori dia ketika disemprot itu seolah-olah itu adalah ancaman bagi dia. Jadi ya paling bagus tetap ini mandinya di karamba kan gitu ya. Kemudian setelah kita itu mengetahui bagaimana cara untuk memandikan murai batu secara benar, kemudian kita akan masuk ke pembahasan fungsi ataupun manfaat dari pemandian ini sendiri. Biasanya kan pemandian itu ada yang mandi pagi, kemudian ada yang mandi sore, kemudian ada juga yang mandi malam ya. Itu memiliki fungsi atau manfaat sendiri-sendiri, tidak sama ya. Ya ada yang sama, tetapi ada poin-poin tersendiri di sini. Mandi pagi sendiri kan tentunya yaitu meningkatkan sirkulasi darah ya. Jadi setelah dia tidur, ibaratnya dia di situ nggak ada pergerakan yang kemudian otot-ototnya juga nggak bergerak di situ kan, ibaratnya ya agak kaku gitu kan ya. Nah di sini mandi sendiri juga akan melancarkan sirkulasi darah, kemudian meregangkan otot-otot yang tadinya cuman diem aja ya. Kemudian mandi pagi sendiri itu mengurangi nyeri sendi di murai batu tersebut. Jadi ini bagus juga untuk kesehatan dia. Kemudian mengurangi juga peradangan yang mungkin terjadi pada tubuh murai batu tersebut ya. Pokoknya intinya ini menyehatkan dia, tetapi ya harus menyesuaikan dengan murai batu itu sendiri. Ibaratnya kalau ini akan bertentangan, maka ya jangan dilakukan. Kalau ini bagus ya harus dilakukan kan gitu. Tetapi kita juga harus menyesuaikan, ibaratnya kalau sekiranya cuaca itu mendung ataupun nggak ada panas, nah ini ya kita baiknya jangan dimandikan. Jadi kita harus pantau terus, ibaratnya kondisi cuaca yang ada di tempat kalian ya. Kemudian fungsi dari mandi pagi sendiri yaitu meningkatkan kekebalan tubuh dia ya. Kemudian imunitas juga bagus, maka di sini si burung murai batu tidak akan gampang sakit di sini. Nah, ini adalah tentunya untuk kesehatan dia ya. Kemudian
eh, fungsi selanjutnya yaitu menurunkan stres ya. Jadi untuk relaksasi dia ketika di pagi hari setelah tidur. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari pemandian di pagi hari, tentunya kita juga akan mengetahui juga murai batu yang cocok kita berikan pemandian di pagi hari itu di murai batu yang mengalami seperti apa, kan gitu ya. Ya, tentunya ini akan cocok untuk murai batu yang dalam membentuk power tenaga di situ, karena membentuk power sendiri ataupun tenaga ini dibutuhkan yang pertama adalah asupan protein yang berlebih. Kemudian di sini akan ada yang namanya pemandian, kemudian penjemuran, kemudian asupan protein kembali, dan setelah itu adalah istirahat di sini. Jadi asupan protein terpenuhi, kemudian ketika protein tersebut tercerna, maka ada penjemuran ya, penjemuran di situ. Jadi pencernaan ini bagus dalam mencerna makanan menjadi protein dan tenaga. Kemudian ada yang namanya pemandian. Nah, di situ akan meredam pencernaan ketika dia mencerna makanan di situ. Kemudian penambahan lagi protein yang mencukupi bagi dia, yang nantinya tentunya buat tenaga atau modal ketika kita akan bawa ke gantangan. Dan setelah itu akan ada istirahat. Nah, di sini juga kita akan bahas di video lain ya, gimana cara membentuk power untuk murai batu ya. Oke ya, murai batu yang cocok ketika kita berikan pemandian yaitu untuk murai batu yang sebelumnya itu mengalami yang namanya overbirahi, yaitu setelah perawatan kita ambil ya satu arah, ibaratnya penjemuran saja ya. Untuk murai batu yang overbirahi kan kita ngerawatnya satu arah itu ya, sudah saya jelaskan di murai batu yang overbirahi di situ, maka bisa kalian lihat kembali, cek. Nah, setelah perawatan kita itu berhasil, maka sedikit kita melangkah ke pemandian, karena ini sudah menghasilkan hal yang positif, maka kita juga harus kasih dia pemandian, dan juga itu nggak boleh terlalu sering ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, pemandian di pagi hari itu akan menetralkan sistem pencernaan setelah dia makan extra fooding di situ ya. Dan tentu juga seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan cocok untuk murai batu yang akan kita bentuk power ataupun tenaga. Nah, di situ jadi tadi fungsinya sudah, kemudian murai batu yang kondisi bagaimana yang kita berikan pemandian pagi sudah, kemudian kita melangkah fungsi dari mandi sore ya. Mandi sore sendiri amat bagus untuk murai batu yang lagi mengalami yang namanya emosi tinggi ataupun over emosi, karena mandi sendiri itu kan meredam ya, ibaratnya meredam laju sirkulasi pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Jadi setelah dia bekerja dengan keras, maka
itu mengakibatkan suhu badan naik, kemudian juga faktornya muncul di situ, kemudian otomatis emosinya juga ada di situ, tapi ini over, maka kita harus kasih pemandian. Kenapa di sore hari? Karena setelah sore hari kan nggak ada sinar matahari, jadi ya wajar kita kasih pemandian di waktu sore, ataupun ya juga bisa dengan kita ambil waktunya malam. Nah ini sama, hampir sama ya ibaratnya gitu. Tinggal kalian aja sesuaikan dengan kesibukan kalian, bisa sore, bisa kisaran jam 5 sore ya, sebelum maghrib ataupun setelah maghrib. Nah itu fungsinya untuk menurunkan tingkat emosi dia, atau sering kita sebut dengan murai batu yang mengalami over emosi di sini. Kemudian fungsinya mandi malam ini ya, ataupun mandi sore untuk murai batu itu yaitu meningkatkan kualitas istirahat dia ya. Karena ketika dia mandi itu menetralkan dia, kemudian itu relaksasi dia, merasa seger ya, merasa seger, merasa nyaman dengan bulu-bulu dia yang bersih gitu ya. Maka juga kalau dia istirahat itu akan nyaman di situ, tidak merasa gerah. Nah di situ oke ya. Dan mandi pagi dan sore sendiri itu sangat bagus untuk murai batu yang masih bahan, yang tentunya giras ya, agar dia itu tenang dan juga mapan di sini. Maka kita ambil cara pemandian itu ya di karamba, jangan disemprot. Kalau kita semprot untuk murai batu yang masih bahan, maka ya dia akan tambah giras, kemungkinan seperti itu. Kalau dianya tipikal karakter dia itu gampang takut di situ. Nah, situ maka yang terjadi ya dia akan tambah giras, tidak akan jinak kan itu ya. Kemudian hal yang mungkin tidak ada di dalam pikiran kalian itu juga caranya itu juga harus tepat dalam kita memandikan gitu ya. Ya itu tadi dengan di karamba ya. Kebanyakan murai batu ataupun burung-burung lain itu ketika dia mau memulai mandi itu biasanya kan dia akan mematuk itu loh di atas ekor dia, seperti apa itu ya, ada daging sedikit sentil itu di atas ekor dia. Nah itu biasanya dia akan mematuk dia, jadi kepala dia itu akan memutar ke belakang, akan mematuk sentil itu seperti daging tumbuh itu. Kalian lihat itu, kalian perhatikan, pasti kalau dia ingin mandi pasti seperti itu dulu kebanyakan ya. Nah itu setelah itu dia akan menceburkan diri, kemudian dia akan naik ke tangkringan karamba, dia akan geribik-geribik beratnya, mengepakkan sayap dia. Nah itu pertanda yaitu menikmati ya, menyisir apa sayap-sayap, bulu-bulu. Nah itu mungkin ada kotoran atau bakteri atau kuman-kuman yang menempel pada bulu dia. Nah itu fungsinya seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu kalau dia itu minta stop mandi, dalam arti dia udahan dalam mandi, kita juga harus tahu di situ, karena pemandian yang kita kasih itu juga harus maksimal. Dalam arti kalau dia itu belum puas mandi terus kita angkat, ya tentunya belum maksimal kan itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan ini penting juga sebenarnya. Mungkin tidak ada dalam pikiran kalian, tetapi kepuasan dalam mandi ini harus dia dapatkan di situ. Ya beda-beda, ada yang dia dalam
memperlihatkan dia itu sudah mau di stop mandinya atau dia udah puas mandinya, ada yang loncat ya, nampar di jeruji karamba, ada yang cuman diam tapi tengok sana tengok sini ya, dia pengennya keluar kan gitu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan agar kualitas mandinya ini bagus ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup itu dulu. Seperti biasa kita simpulkan, mandi pagi yaitu merelaksasi dia, meregangkan otot dia, kemudian cocok untuk murai batu yang mungkin kita akan bentuk power di situ. Kemudian murai batu yang over birahi, tetapi di sini akan kita berikan mandi pertama setelah kita rawat satu arah dengan penjemuran ketika dia mengalami over birahi. Nah itu ya. Kemudian untuk mandi sore sendiri seperti tadi cocok untuk murai batu yang over emosi, kemudian meningkatkan kualitas istirahat dia ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu. Kalaupun ada kata-kata yang menyinggung kalian ya mohon dimaafkan. Semoga hari-hari Anda selalu beruntung. Untuk Anda yang peduli dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan like juga agar saya tetap semangat dalam memberikan pembahasan, kemudian video-video permasalahan murai batu. Nggak cuman permasalahan, juga kita akan saya juga udah buat cara ternak murai batu juga. Jadi ini lebih luas juga, nggak cuman pemain di gantangan, kita juga bahas juga di peternakan ya, juga bahas di burung yang cuman sekedar untuk gacoran di rumah, dan masih banyak sekali ya video yang akan kita bahas seperti yang sudah saya tulis di deskripsi di situ. Seperti juga peternakan murai batu dengan sistem koloni ya, 1 jantan 5 betina. Ini sudah proses, saya sudah praktek juga. Nah ini suatu saat juga saya akan berikan videonya, bagaimana caranya, bagaimana permasalahannya, bagaimana solusinya. Nah di situ. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa tinggalkan jempol dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Cukup itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.